Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juliana Vidya Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 24020207023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Business Intelligence dengan dosen pengampu Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Analisis data penjualan menentukan arah bisnis dari produk terlaris adalah judul yang saya ambil untuk brand lokal, brand fashion lokal, export spec. Kemudian ini adalah gambaran umum secara singkat. Brand ekspor adalah salah satu merek dari PT Exonindo Multi Product Industry, sebuah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembuatan tas, fashion, dan aksesoris. Perusahaan ini memulai bisnisnya pada tahun 1956 sebagai firma kecil yang memproduksikan tas-tas sekolah dengan model yang bermacam-macam. Brand ekspor telah menerapkan sejumlah strategi pemasaran yang relevan dengan karakteristik pasar remaja dan pelajar di Indonesia. Fokus utamanya memang terletak pada kualitas produk serta desain yang menarik dan juga fungsional. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik merek di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Oke, next-nya. Nah, sesuai dengan judul presentasi saya, yaitu analisis data penjualan menentukan arah bisnis dari produk terlaris. Maksudnya adalah seperti yang bisa kita lihat sebagai contoh, kita dapat menganalisis data produk terlaris melalui situs penjualan online atau e-commerce, dalam hal ini Shopee. Dalam hal ini, produk terlaris adalah tas jinjing. Bisa kita lihat, selain simple tapi juga sangat fungsional karena bisa di-adjust menjadi ransel dan dilihat dari sisi tas jinjing ini juga cukup fashionable. Sehingga tren dan pola juga terlihat dari data produk yang memiliki nilai jual yang tinggi, yaitu konsumen cenderung memilih produk yang tidak terkesan mencolok namun masih memiliki fungsi dan tingkat kemudahan dalam penggunaannya serta kenyamanannya juga. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan data tersebut sebagai strategi pemasaran ya. Tapi data tersebut juga memiliki tantangan yang harus dihadapi dan beriringan dengan itu juga ada peluang bisnis bagi brand ekspor. Oke, next-nya. Nah, ini adalah tantangan yang bisa dan harus dihadapi oleh ekspor ya berdasarkan tren saat ini. Yang pertama, persaingan dengan produk impor murah, terutama barang-barang dari China atau Tiongkok yang semakin lama semakin banyak ya di dalam negeri dan itu membuat produk-produk lokal tuh sangat persaingan harganya tuh semakin kuat gitu. Lalu kualitas produk yang belum sepenuhnya konsisten. Lalu yang ketiga, ketidaksesuaian informasi harga, di mana terdapat perbedaan harga antara yang ada di katalog dan yang di label produknya itu. Nah, ini berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, tingkat cacat produk yang melebihi batas toleransi. Lalu ada pula peluangnya. Peluang yang bisa dimanfaatkan berdasarkan data terkini ya di tengah berbagai tantangan yang tadi saya sampaikan terdapat sejumlah peluang yang dapat dimaksimalkan juga oleh ekspor untuk meningkatkan performa bisnisnya dan memperluas jangkauan pasarnya juga. Peluang tersebut antara lain yang pertama meningkatkan kualitas dan inovasi produk.
agar lebih kompetitif, termasuk pengembangan tas dan fitur multifungsi seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, atau bisa juga berinovasi dengan bahan yang ramah lingkungan dan kini banyak banyak diminati ya di pasaran global. Kemudian yang kedua, penguatan data marketing. Nah, terutama melalui konten video kreatif, bisa juga kolaborasi dengan influencer. Yang ketiga, diversifikasi saluran distribusi. Nah, ini bisa menjadi peluang ya untuk ekspansi ke pasar internasional dengan menyesuaikan desain dan kebutuhan yang ada di konsumen yang di luar negeri. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan data data konsumen dari media sosial dan marketplace untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Ini adalah peluangnya. Nah, agar terus bisa bersaing dan berkembang di tengah pasar yang cepat berubah, Prioritas Ekspor perlu memanfaatkan data dan insight dari bisnis intelijen ini untuk mengambil keputusan yang tepat ya. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang rekomendasi ya, rekomendasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh ekspor ya. Yang pertama, promosi dan branding data yang uh, lebih tepat sasaran. Langkah-langkah ini dapat diambil dengan menggunakan data pembelian dan interaksi pelanggan untuk menentukan jenis promo yang paling diminati. Kemudian yang kedua, pengelolaan stok rantai pasok yang lebih efisien, karena kita bisa menggunakan uh, data penjualan 3 sampai 6 bulan terakhir mungkin untuk menentukan kebutuhan produksi, dan ini juga bisa salah satu cara untuk menghindari overstock. Oke, kemudian yang ketiga, pemasaran berbasis data pelanggan. Nah, kita bisa menganalisis data dari sosial media dan ulasan produk untuk mengetahui ini kata kunci atau nilai yang paling sering di-search gitu. Jadi, bisa juga dengan memfokuskan konten pemasaran di platform yang memang engagement-nya tinggi, misalnya di TikTok atau Instagram Reels gitu. Kemudian yang keempat, diversifikasi produk sesuai tren dengan berinovasi juga. Jadi kesimpulannya, dengan strategi berbasis bisnis intelijen, ekspor bisa mengambil keputusan yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Data-data bisa dimanfaatkan dan membantu memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dan disukai pelanggan, sekaligus mengerahkan langkah bisnis agar tetap relevan dan kompetitif di pasar lokal maupun global. Jadi itulah presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.